Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman semua, nama saya Caroline Tresno Putri. Saya adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dengan NIM 205200058. Pada video kali ini, saya akan memaparkan terkait 4 materi. Yang pertama, definisi kriminologi dan objek kriminologi. Yang kedua, ruang lingkup kriminologi. Yang ketiga, pembagian kriminologi. Dan yang keempat, aliran dalam kriminologi. Saya harap di video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan selamat menonton. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi kriminologi. Kriminologi berasal dari bahasa Inggris yaitu criminology yang berakar dari bahasa Latin yaitu crimen yang berarti kejahatan atau penjahat, dan juga logos yang berarti ilmu pengetahuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan. Istilah kriminologi ini pertama kali digunakan oleh P. Topinard pada tahun 1830 sampai 1911, seorang ahli antropologi Perancis. Terjadinya kejahatan dan penyebabnya menjadi subjek yang mengundang banyak spekulasi dan perdebatan di antara penelitian maupun para ahli serta masyarakat. Sehingga banyak teori-teori yang berusaha menjelaskan mengenai masalah kejahatan, walaupun banyak teori yang masih dipengaruhi oleh agama, politik, filsafat, maupun ekonomi. Adapun para pendapat ahli mengenai definisi kriminologi yang sudah saya kutip, yaitu yang pertama, menurut Wilhelm Sawyer mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan mengenai sifat-sifat jahat pribadi perorangan dan bangsa-bangsa berbudaya, sehingga objek penyelidikannya adalah kriminalitas dalam kehidupan perorangan dan juga kriminalitas dalam kehidupan negara-negara dan bangsa-bangsa. Yang kedua, menurut W.A. Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki segala kejahatan seluas-luasnya. Yang ketiga, menurut Edwin Sutherland, kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas mengenai kenakalan remaja dan kejahatan sebagai sosial. Menurut Paul Mudikdo Mulyono, kriminologi adalah ilmu yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang membahas mengenai kejahatan sebagai masalah manusia. Saya akan membicarakan mengenai objek kriminologi. Objek kriminologi menurut I. Nyoman Nurjaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kejahatan. Berbicara tentang kejahatan, maka sesuatu yang kita tangkap secara spontan adalah suatu tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat umum. Atau bisa lebih sederhana lagi, kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma. Tapi pengertian kejahatan sendiri adalah suatu pengertian yang relatif, suatu konotasi yang tergantung pada nilai-nilai dan skala sosial. Kejahatan yang dimaksud di sini adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap undang-undang pidana. Disinilah letak berkembangnya kriminologi dan sebagai salah satu pemicu dalam perkembangan kriminologi. Mengapa demikian? Karena perlu dicatat bahwa kejahatan itu bisa didefinisikan secara luas dan bentuk kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Sehingga kriminologi dituntut sebagai salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan hukum pidana. Dengan mempelajari kejahatan dan jenis-jenis yang telah dikualifikasikan, kriminologi juga diharapkan pula bisa mempelajari mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan yang dicantumkan dalam undang-undang pidana. Setelah kita mempelajari mengenai kejahatan tadi, maka yang kedua yang akan kita pelajari adalah mengenai pelaku. Pelaku kejahatan di sini dapat kita kualifikasikan sebagai mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang mereka yang telah melakukan tindakan kejahatan. Dan dengan penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum pidana baru. Yang ketiga, reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan. Tidaklah salah kiranya apabila pada akhirnya masyarakatlah yang dapat menentukan tingkah laku mana yang tidak bisa dibenarkan serta harus mendapatkan sanksi pidana. Sehingga dalam hal ini,
Keinginan-keinginan dan harapan-harapan masyarakat inilah yang harus menjadi perhatian dari kajian-kajian kriminologi. Saya akan membicarakan mengenai ruang lingkup kriminologi. Menurut A.S. Alam, ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi 3 hal pokok, yaitu yang pertama, proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana. Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana meliputi yang pertama, definisi kejahatan, yang kedua, unsur-unsur kejahatan, yang ketiga, relativitas pengertian kejahatan, yang keempat, penggolongan kejahatan, dan yang kelima, statistik kejahatan. Yang kedua, etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal meliputi yang pertama, aliran-aliran atau mazhab-mazhab kriminologi, yang kedua, teori-teori kriminologi, dan yang ketiga, berbagai perspektif kriminologi. Yang ketiga, reaksi terhadap pelanggaran hukum. Reaksi dalam hal ini tidak hanya ditujukan kepada pelanggar hukum yang berupa tindakan represif, tetapi juga ditujukan kepada calon pelanggar hukum yang berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan. Selanjutnya, yang dibahas dalam bagian ketiga ini adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum yang meliputi teori-teori penghukuman, dan yang kedua, upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan baik berupa tindakan preemptif, preventif, represif, dan juga rehabilitatif. Saya akan membicarakan mengenai pembagian kriminologi. Menurut A.S. Alam, kriminologi dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu yang pertama kriminologi teoritis dan yang kedua kriminologi praktis. Nah, yang saya akan bicarakan terlebih dahulu adalah mengenai kriminologi teoritis. Secara teoritis, kriminologi dapat dipisahkan menjadi 5 cabang pengetahuan, yang tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis. Yang pertama, antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya, menurut Lombroso, ciri seorang penjahat diantaranya adalah tenggoroknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya mencong, dan seterusnya. Yang kedua, sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Adapun yang termasuk ke dalam kategori sosiologi kriminal yaitu yang pertama, etiologi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan. Yang kedua, geografis, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dan kejahatan. Yang ketiga, klimatologis, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan. Yang ketiga, psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah yang pertama, tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat. Yang kedua, psikologi sosial kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial. Yang keempat, psikologi dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau gila. Misalnya, mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa, misalnya di Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar. Yang kelima, penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti, dan faedah hukum. Pelaksanaan hukuman telah membawa banyak kesuksesan, berupa terjaminnya keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat. Dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ditentukan 2 macam hukuman, yaitu hukuman pidana pokok yang berupa hukuman pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan hukuman tutupan, dan hukuman pidana tambahan yang berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang, serta pengumuman keputusan hakim. Hukuman mati masih dicantumkan di dalam KUHP dengan maksud untuk mencegah adanya perbuatan pidana yang kelewatan batas, atau minimal memberikan lampu merah kepada penjahat agar tidak berbuat kejahatan yang luar biasa. Pencantuman hukuman pidana mati ini masih belum menemukan adanya persesuaian paham di antara para sarjana
masih ada yang pro dan ada yang kontra. Yang kedua, kriminologi praktis, yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis ini adalah ilmu pengetahuan yang diamalkan. Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah yang pertama, hygiene kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan penyediaan sarana olahraga, dan lainnya. Yang kedua, politik kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian. Sedangkan untuk dapat memperoleh semuanya, maka diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik si penjahat melakukan kejahatannya. Yang ketiga, kriminalistik, yaitu ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai aliran dalam kriminologi. Yang pertama, aliran klasik. Ciri-ciri landasan kriminologi klasik diantaranya dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, manusia dilahirkan dengan kehendak bebas atau free will untuk menentukan pilihannya sendiri. Yang kedua, manusia memiliki hak asasi diantaranya hak untuk hidup, kebebasan, serta memiliki kekayaan. Yang ketiga, pemerintah negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai hasil persetujuan sosial antara yang diperintah dan yang memerintah. Yang keempat, setiap warga negara hanya menyerahkan sebagian dari hak asasinya kepada negara sepanjang diperlukan oleh negara untuk mengatur masyarakat dan demi kepentingan sebagian terbesar dari masyarakat. Yang kelima, kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial, oleh karena itu kejahatan merupakan kejahatan moral. Yang keenam, hukuman hanya dibenarkan selama hukuman itu ditujukan untuk memelihara perjanjian sosial. Oleh karena itu, tujuan dari hukuman itu adalah untuk mencegah kejahatan di kemudian hari. Yang ketujuh, setiap orang dianggap sama di muka hukum, oleh karena itu seharusnya setiap orang diperlakukan sama. Yang kedua, aliran kartografis merupakan bentuk ketidakpuasan para ahli kriminologi terhadap aliran klasik. Aliran ini mementingkan distribusi kejahatan secara geografis dan sosialis. Aliran ini juga memperhatikan penyebaran kejahatan pada wilayah tertentu berdasarkan faktor geografik dan sosial. Yang ketiga, aliran positif, ditemukan pada abad ke-19. Mereka menggunakan pendekatan metode ilmiah untuk mengkaji kejahatan dengan mengkaji karakter pelaku dari sudut pandang ilmu biologi, psikologi, dan sosiologi. Aliran ini beralaskan pada paham determinisme yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Yang keempat, aliran kritis. Aliran ini yang menyatakan bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial. Artinya, manakala masyarakat mendefinisikan suatu tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang tersebut memenuhi batasan sebagai kejahatan. Kriminologi kritis ini bukan sekedar mempelajari perilaku dari orang-orang yang didefinisikan sebagai kejahatan, melainkan juga perilaku dari agen-agen kontrol sosial tertentu sebagai kejahatan. Tugasnya adalah menganalisis proses bagaimana cap jahat tersebut diterapkan terhadap tindakan dan orang tertentu. Pendekatan kritis dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama interaksionis yang menentukan mengapa tindakan orang tertentu diartikan sebagai kriminal. Dan yang kedua konflik, orang berbeda karena memiliki perbedaan kekuasaan dalam mempengaruhi perbuatannya dan bekerjanya hukum. Sekian pemaparan dari video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk para penonton. Mohon maaf jika masih ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih.